Tanda Satria Piningit punya tato di tubuh. Banyak orang mengatakan bahwa Satria Piningit atau Sang Ratu Adil mempunyai sebuah tato di tubuhnya. Hal tentang Satria Piningit punya tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Satria Piningit disebut-sebut punya tato di tubuh, namun tak ada yang memiliki bukti otentik akan kebenarannya. Namun apakah benar jika Satria Piningit yang diramal akan menjadi Sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2023 ini? Berikut fakta penjelasannya dari Maya Katlea. Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, dan bentuk hewan favorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi jika dibuat berbentuk tato. Pada zaman dahulu, mungkin saja tato itu dicap kurang baik oleh masyarakat umum. Tapi zaman sekarang ini, tato bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini, tato menjadi pembahasan bahwa Satria Piningit memilikinya. Apakah Satria Piningit bertato di tubuhnya? Kalau memang iya, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Satria Piningit bertato? Sedangkan Satria Piningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna sebagai Sang Ratu Adil. Pakar spiritual Maya Katlea mengatakan bahwa Satria Piningit sebenarnya tidak punya tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari goresan apapun. Bahkan kulitnya pun mengkilap, tidak seperti manusia pada umumnya, meskipun tetap berwarna kulit seperti layak manusia Nusantara. Pada umumnya, tato yang dimaksudkan di sini bukan seperti tato zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, secara gaib tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas gaib tertentu, para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Satria Piningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil. Itu mulai terlihat semakin jelas ketika sang Satria Piningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat gaib dan tidak semua orang mampu melihatnya atau diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mungkin untuk mengenali sosok Satria Piningit. Semua ada alasan, karena ini bagian dari tanda rahasia Allah untuk menjadikannya sebagai Sang Satria Piningit. Kesimpulannya, Satria Piningit tidak memiliki tato, melainkan tanda khusus di badan agar dirinya mudah dikenali. Tanda itu sudah diberikan oleh leluhur dari Satria Piningit Sang Ratu Adil yang akan membawa kemakmuran di saat kiamat kubro terjadi. Demikianlah fakta tentang isu bahwa Satria Piningit punya tato di tubuhnya. Selain itu, banyak kabar mengatakan bahwa Satria Piningit memiliki tato di tubuhnya. Hal tentang Satria Piningit memiliki tato di tubuh ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Satria Piningit disebut-sebut memiliki tato di tubuhnya, namun tak ada yang memiliki bukti otentik akan kebenarannya. Namun apakah benar jika Satria Piningit yang diramal akan menjadi Sang Ratu Adil saat terjadi kiamat kubro di tahun 2023 ini? Memiliki tato di tubuhnya. Tato adalah goresan tinta pada tubuh yang dibentuk sedemikian rupa, tergantung dari permintaan orang yang bersangkutan. Ada tato yang berbentuk tulisan, gambar, huruf, nama orang, nama kekasih, atau bentuk hewan favorit, hingga bentuk yang lainnya. Seni tato bisa juga curahan rasa cinta kepada pasangan untuk terlihat abadi jika dibuat berbentuk tato. Pada zaman dahulu, mungkin saja
tato itu dicap kurang baik oleh orang masyarakat umum. Tapi zaman sekarang ini, tato bisa dianggap sebagai karya seni. Namun kali ini, tato menjadi pembahasan bahwa Satria Piningit memilikinya. Apakah Satria Piningit bertato di tubuhnya? Kalau memang iya, lantas pasti banyak yang bertanya, mana mungkin seorang Satria Piningit bertato, sedangkan Satria Piningit adalah manusia terpilih yang seharusnya hampir sempurna sebagai sang Ratu Adil. Pakar spiritual Maya Katlia mengatakan bahwa Satria Piningit sebenarnya tidak punya tato, dan sejak kecil tubuhnya selalu bersih dari goresan apapun. Bahkan kulitnya pun mengkilat, tidak seperti manusia pada umumnya, meskipun tetap berwarna kulit seperti layak manusia Nusantara. Pada umumnya, tato yang dimaksudkan di sini bukan seperti tato zaman sekarang yang bisa digambarkan sesuai hati sang pemilik badan. Akan tetapi, artinya secara gaib, tubuhnya memiliki tanda-tanda bagaikan raja yang hanya bisa dikenali oleh para entitas gaib tertentu. Para leluhurnya yang telah menitipkan tanda tersebut pada tubuh Satria Piningit sehingga mudah dikenali. Tanda itu tidak serta-merta muncul sejak kecil. Itu mulai terlihat semakin jelas ketika sang Satria Piningit mulai beranjak dewasa dan senantiasa mengasah ilmu dan tirakatnya. Di dalam hal ini, kemunculan tanda ini pun bersifat gaib dan tidak semua orang mampu melihatnya atau diperlihatkan. Meski memiliki ilmu kesaktian yang tinggi, memang tidak mudah untuk mengenali sosok Satria Piningit. Semua ada alasan, karena ini bagian dari tanda rahasia Allah untuk menjadikannya sebagai sang Satria Piningit. Kesimpulannya, Satria Piningit tidak memiliki tato, melainkan tanda khusus di badan agar dirinya mudah dikenali. Tanda itu sudah diberikan oleh leluhur dari sang Satria Piningit, sang Ratu Adil, yang akan membawa kemakmuran di saat kiamat kubra terjadi. Satria Piningit adalah sosok yang dikisahkan oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki kesaktian atau linui, pengetahuan melebihi zamannya, dan masih dipercaya hingga saat ini oleh sebagian besar masyarakat, khususnya di Pulau Jawa, secara turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka terdahulu. Dikatakan bahwa Satria Piningit sebagai putra Batara Indra, berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Kemunculannya juga dikatakan dalam kisah lain oleh seorang raja terakhir dari kerajaan Pajajaran, salah satu kerajaan di Nusantara, bernama Prabu Siliwangi, sebagai seorang bocah angon atau anak penggembala.